Oke, baik. Untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan cara pembuatan koloid secara dispersi, dan yang kedua menjelaskan cara pembuatan koloid secara kondensasi. Pada pembuatan koloid ini ada dua cara, yang pertama dispersi, yang kedua yaitu kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi merupakan proses pembuatan koloid dengan cara mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid. Sedangkan pada pembuatan koloid dengan cara kondensasi yaitu cara dilakukan dengan mengubah ukuran partikel larutan yang berupa ion atau molekul menjadi partikel koloid melalui beberapa reaksi kimia. Pada pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan melalui yang pertama dengan cara mekanik. Cara mekanik merupakan pembuatan koloid dengan cara dispersi yang dilakukan secara mekanik, yaitu melalui penggilingan atau penggerusan. Partikel suspensi dihancurkan atau dihaluskan menjadi partikel koloid dengan cara digerus atau digiling sampai diperoleh ukuran partikel yang diinginkan. Kemudian didispersikan ke dalam suatu cairan sehingga membentuk sol. Misalnya, jika kita ingin membuat sol belerang, yaitu dengan dilakukan mencampuri belerang dengan gula, kemudian digerus sampai halus. Setelah itu didispersikan ke dalam air. Kedua yaitu cara busur Bredig. Dengan cara busur Bredig ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. Yang ketiga yaitu cara peptisasi. Peptisasi adalah proses pemecahan partikel suspensi atau endapan hasil reaksi kimia menjadi partikel berukuran koloid dengan penambahan suatu zat kimia tertentu. Contohnya yaitu agar-agar dipeptisasi dengan air. Yang keempat itu cara homogenisasi. Pada cara ini, partikel lemak dihaluskan kemudian didispersikan dalam medium air. Selanjutnya, emulsi yang terbentuk dimasukkan ke dalam alat homogenizer, yaitu dilewatkan pada pori-pori dengan ukuran tertentu sehingga diperoleh emulsi yang homogen. Yang kedua yaitu pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pada cara kondensasi ini dapat dilakukan melalui ada dua, yaitu cara hidrolisis dan cara reaksi reduksi oksidasi. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis. Pada reaksi hidrolisis ini merupakan reaksi suatu senyawa dengan air. Pada pembuatan koloid melalui reaksi hidrolisis, suatu larutan yang berupa garam direaksikan dengan air sehingga dihasilkan suatu sistem koloid. Contohnya adalah pembuatan sol besi hidroksida dari larutan FeCl3 dengan mereaksikan larutan tersebut dengan air mendidih. Reaksinya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu reaksi reduksi oksidasi. Pada reaksi ini melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terbentuk melalui reaksi ini merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang dari larutan SO2 dilakukan dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan tersebut. Baik, itu adalah penjelasan tentang pembuatan koloid. Sekian dan terima kasih.